Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Perkenalkan, nama saya Nurmala dari kelas 1 EF dengan nomor NIM 21505010111184. Nomor absen 22, prodi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai LGBT, tentang poin-poin penting dan poin-poin penting dalam LGBT mengenai pro dan kontra. Materi yang sudah dapat saya pelajari dalam materi yang diberikan dalam Bapak, yaitu yang berjudul memperbolehkan homoseksual menurut Imam Nawawi. Dijelaskan dalam artikel yang telah diberikan, terdapat kata An-Nawawi, siapapun yang menghalalkan suatu yang jelas haram seperti homoseksual, maka dia dihukumi murtad, kafir, dan telah keluar dari Islam. Hal ini sangatlah tidak diperbolehkan. An-Nawawi pun berkata, ataupun barang siapa menghalalkan suatu yang sudah ijma haram seperti khamr atau liwat, maka semua ini adalah kekufuran. Keharaman liwat memang termasuk perkara yang ma'lumun min adadin bi ad-darurah, atau perkara agama yang telah diketahui hukumnya secara pasti oleh semua orang Islam tanpa ada perselisihan, kesamaran, dan perdebatan. Sebagaimana haramnya zina, minuman khamr, makanan babi, durhaka kepada orang tua, membunuh tanpa hak, dan semisalnya. Tapi percaya atau tidak, pada zaman sekarang ada sebagian orang yang menisbatkan diri pada Islam atau liberal yang berani dan terang-terangan menghalalkan liwat. Hal ini sangatlah bukan melanggar, namun meloncati peraturan yang sudah ada. Kalau seperti bahasa sehari-hari, dalam Nabi pun mengkhawatirkan yang terdapat dalam hadis yang diartikan langsung, yaitu dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Lut. Hari itu apa yang dikhawatirkan Nabi telah menjadi kenyataan. Ada sejumlah orang yang lahirnya mengaku Islam tapi menyerukan penghalalan liwat. Bahkan ada pula yang menjadi praktisi atau perbuatan tersebut. Hal ini, liwat adalah suatu perilaku yang jauh dari fitrah. Jika kita asumsikan satu generasi saja sudah terinfeksi penyimpangan ini, maka bisa dipastikan juga tidak akan ada kelahiran. Jika tidak ada kelahiran, spesies pun manusia akan punah. Walaupun kelahiran bisa dilakukan, hanya saja bisa melalui cloning, misalnya. Bisa dibayangkan betapa beratnya perjuangan mengedukasi masyarakat bahwa perilaku tersebut adalah orientasi seksual yang menyimpang dengan adanya tantangan-tantangan yang sudah melewati apa yang sudah ditakdirkan. Adapun yang saya temukan dalam artikel mengenai propaganda orang yang pro LGBT adalah mengenai tentang penjelasan mulai dari keberadaan kaum LGBT memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Jadi tidak sedikit tempat selalu diramaikan dengan kaum LGBT. Adapun orang-orang keberadaannya gay, lesbian, biseksual, dan transgender. Keduanya ini sebenarnya sudah ada sejak lama termasuk di tengah-tengah masyarakat Indonesia. LGBT tersendiri tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, status sosial, maupun pekerjaan, bahkan agama. Dalam dewasa ini, fenomena LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender telah semakin ramai. Hal tersebut dipicu oleh banyaknya fenomena pemberitahuan maupun aktivitas dari anggota LGBT tersendiri. Kemudian diangkatnya wacana atau sosial LGBT dalam media populer sehingga masyarakat semakin familiar keberadaan kaum LGBT ini di tengah-tengah masyarakat menuai kontroversi. Hal ini dikarenakan LGBT ini dianggap sebagai kaum minoritas yang memiliki penyimpangan orientasi seksual. Tapi namun ini ironisnya keberadaan LGBT ini selain mendapatkan perilaku yang diskriminasi dari masyarakat, namun juga banyak menjadi objek penghinaan, bahkan kekerasan, karena dianggap bertentangan dengan budaya dan agama. Banyaknya kekerasan yang diterima mengakibatkan mereka pergi dan berkumpul dengan sesamanya, sehingga dia berkumpul dengan beberapa orang yang sudah termasuk LGBT, jadi sudah mengumpul dengan orangnya masing-masing. LGBT adalah lesbian, gay, biseksual, transgender, suatu gerakan emansipasi kalangan non-heteroseksual bagi pasangan gay, di antara mereka laki-laki ada yang menjadi seorang perempuan, ada yang menjadi seorang laki-laki, kebalikannya laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Dan di Indonesia, LGBT telah menjadi hal yang membudaya bagi masyarakat Indonesia.
kebudayaan dari mereka, membuka kebebasan identitas mereka sebagai LGBT masyarakat Indonesia, dan sedikit sekali yang menghiraukan keberadaan LGBT ini dan mereka menerima hal ini sebagai hal yang wajar. Suatu alasan yang membuat kebanyakan orang menerima LGBT adalah adanya nilai-nilai demokratis yang mengusung hak asasi manusia. Mereka menuntut haknya untuk bebas menentukan apa yang akan mereka statuskan, gender atau sex orientation, dan hak menunjukkan identitas mereka sebagai kaum LGBT di khalayak umum. Maksud dari hak bebas menentukan gender atau sex orientasi dapat berupa keadilan untuk menikah. Menurut mereka, menolak hak seorang untuk menikah dengan orang yang dicintainya akan menyebabkan terjadinya diskriminasi. Jika diteruskan dalam waktu lama, betul. Menurut artikel dari Bapak Muafa yang telah diberikan dan artikel yang saya temukan, hal ini akan menimbulkan suatu kesenjangan sosial yang baru seperti manusia akan punah, beberapa komunikasi kita akan jauh, kita akan diskriminasi, tidak saling berbaur, tali persaudaraan kita akan terputus satu sama lain. Berkembangnya organisasi LGBT di Indonesia menunjukkan bahwa mereka menuntut hak untuk menunjukkan identitas mereka sebagai LGBT di khalayak umum. Lalu, kebanyakan orang beranggapan bahwa LGBT merupakan sifat yang dibawa manusia sejak lahir, bukan merupakan sebuah kelainan fisiologis, sehingga banyak sekali orang yang menerima keberatan LGBT di Indonesia dan mengakui hak LGBT. Namun, di Indonesia juga terjadi perbedaan terhadap keberadaan LGBT. Salah satunya alasan yaitu karena Pancasila. Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi ideologi bangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila berhak untuk memberikan pandangan hidup dan batasan-batasan kehidupan bagi seluruh bangsa Indonesia. Secara tersirat dalam sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan dan negara dan berketuhanan dan religius. Indonesia mengakui 6 agama yang dapat dipeluk oleh setiap rakyat Indonesia dan dinyatakan setiap agama tersebut mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu pria dan wanita, yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Jika dilihat dari segi alasan tersebut, LGBT sudah seharusnya sangat jelas tidak sejalan dengan bangsa Indonesia dan selayaknya Indonesia menolak perlembagaan LGBT, di mana LGBT bukan hanya merusak moral bangsa dan melanggar hukum yang ada di Indonesia, tapi juga menyebabkan turunnya populasi bangsa Indonesia secara drastis bahkan punah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.